Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pernah dengar cerita-cerita seseorang yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari Tuhan? Atau kalian pernah dengar aliran agama yang ajarannya cukup membuat kita terkejut? Fenomena aliran sesat atau orang yang mengaku nabi kerap terjadi di berbagai negara. Bukan main-main loh, pengikut dari aliran atau orang yang mengaku nabi ini cukup banyak. Tindakan kriminal, keanehan dari pandangan untuk beribadah, bahkan pengakuan-pengakuan yang lucu terkadang terselip di ajarannya, sehingga dianggap menyesatkan. Lalu siapa saja orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi, dan siapa saja orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat, dan apa saja yang mereka lakukan? So guys, langsung aja simak videonya ya. Salma Fatimah adalah istri dari pria bernama Tanvir yang tinggal di kawasan Gulberg di kota Lahore. Dia menyebarkan pamflet di kawasan itu dengan menyebutkan dirinya sebagai nabi. Seperti dilansir surat kabar The Times of India, September 2013. Polisi mengatakan dalam pamflet itu Fatimah tidak hanya mengaku sebagai nabi, tapi dia juga menghina sosok Nabi Muhammad. Warga setempat kemudian berusaha menyerbu rumah Fatimah. Namun polisi yang sudah tiba lebih dulu di lokasi mencegah hal itu. Menurut seorang saksi, polisi telah menangkap Fatimah ke pos polisi sebelum kerumunan massa menyerbu rumah dia. Kami terkejut membaca pamflet berisi penghinaan dari tulisan Fatimah. Sejumlah perempuan biasanya ke rumah dia untuk meminta pertolongan dan dia akan memberikan mereka tawis atau sebutir kacang dibungkus sehelai kertas bertuliskan ayat Al-Quran, kata Faisal Ali warga setempat. Tapi rupanya dia tidak waras atau psikopat, lanjut Ali. Polisi wanita kini kemudian menginterogasi Fatimah dan polisi juga telah menangkapnya untuk ditanyai. Samuel Rapley Bateman, seorang pria yang mengaku sebagai Nabi Mormon di Arizona telah ditahan dan diselidiki Biro Investigasi Federal atau FBI setelah dituduh menikahi lebih dari 20 perempuan. Kebanyakan perempuan tersebut masih di bawah usia 15 tahun, dan itu termasuk putrinya sendiri. Bateman memimpin kelompok cabang dari Mormon Fundamentalist Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Sebanyak 8 gadis muda yang dipaksa menikah dengan Bateman ditemukan bersama di Airbnb di Washington setelah melarikan diri dari rumah kelompok pimpinan Bateman, Arizona. Bateman telah dipenjara sejak September ketika agen FBI menggerebek rumahnya di Arizona untuk mencari bukti pernikahan atau hubungan seks antara anak-anak dan orang dewasa, menurut Salt Lake Tribune yang meninjau surat perintah penangkapan itu. Pemimpin agama tersebut telah didakwa dengan 3 tuduhan pelecehan anak di Arizona. Dia secara terpisah dituduh menghancurkan bukti setelah dia diduga menghapus beberapa komunikasi elektronik dari ponselnya. Dilaporkan tidak ada tuduhan pelecehan seksual terhadapnya saat ini. Odumeje, dia adalah seorang pendeta yang kontroversial yang mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan. Cara dia berkhotbah juga sangat kontroversial dan sangat berbeda dari pendeta-pendeta pada umumnya. Dia dikenal dengan nama Odumeje. Nama asli dari pendeta kontroversial ini adalah Chukwuemeka Ohainamere. Anak ketiga dari 6 bersaudara dan lahir di negara bagian Imo, Nigeria pada tahun 1982. Pada umur 14 tahun, Odumeje didesak oleh ibunya untuk melayani Tuhan dan dipaksa untuk lebih dekat dengan agama. Hal ini dikarenakan ibunya adalah seorang Katolik yang taat
dan menyuruh ODMJ untuk menjadi pendeta. Suatu saat, ODMJ saat ia berusia 19 tahun mengaku bahwa dia telah didatangi oleh Tuhan. Sampai akhirnya pada tahun 2010, ODMJ mendirikan gereja dengan nama The Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry. Gereja ini fokus dengan masalah yang berkaitan dengan pengaruh setan dan ilmu hitam. Dikarenakan ODMJ sangat suka sekali dengan musik, maka gerejanya pun dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian, dan juga ia merilis album musik pertamanya. Dan salah satu lagunya yang berjudul ODMJ sempat menjadi hits di Nigeria. Selain itu, pendeta ini juga dikenal dengan julukan pendeta gulat. Dikarenakan ritual pengusiran setan atau penyakit yang ada di tubuh jemaatnya dengan cara adu gulat. Pada akhirnya, video-video gulat ODMJ kepada jemaatnya menjadi viral di media sosial sejak tahun 2019 dan dia menjadi semakin terkenal. Dan yang paling kontroversial dari pendeta ini adalah pengakuannya bahwa dia telah memenangkan kejuaraan gulat spiritual internasional yang diadakan di neraka. Menurut The BBC Ghana, ODMJ mengaku bahwa ia mendatangi sendirian untuk gulat melawan setan-setan di neraka dan dia menang. Sehingga dia mendapatkan sabuk kejuaraan yang dipamerkan di gerejanya. Keanehan tidak hanya itu, dia pun mengaku sebagai nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah mati. Lia Aminuddin atau Lia Eden. Kasus nabi palsu di Indonesia yang paling populer yaitu ajaran milik Lia Aminuddin alias Lia Eden. Dia mengukuhkan dirinya sebagai nabi, rasul, dan Imam Mahdi. Ia diklaim bisa meramal kiamat sehingga berbagai tokoh penting mulai tertarik mengikuti jejaknya. Lia Eden lahir dengan nama asli Syamsuryati di Surabaya 21 Agustus 1947. Ibunya bernama Zainab dan bapaknya bernama Abdul Ghaffar Gustaman, seorang pedagang dan pengkhutbah Islam. Sebelum dianggap aneh, Lia adalah seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai perangkai bunga. Berbagai sumber menulis, Lia mengaku perubahan terjadi saat dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersantai dengan kakak mertuanya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada tahun 1974. Peristiwa ajaib kedua yang mampu mengubah prinsip hidupnya terjadi pada malam 27 Oktober 1995. Saat itu, ia sholat dan merasakan kehadiran pimpinan rohaninya, Habib Al-Huda. Sang pemimpin rohani ini akhirnya mengaku sebagai malaikat Jibril. Setelah itu, Lia Eden mengaku dia menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus sejak tahun 1997. Kemudian, Lia Eden membuat geger pada tahun 1997 usai mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril, sehingga dia mempelajari aliran lintas agama. Meski beragama Islam, dia kemudian mempelajari agama Kristen. Dia juga mempelajari reinkarnasi dalam ajaran Hindu dan mengklaim sebagai titisan Bunda Maria. Dia pun menyatakan putranya Ahmad Mukti sebagai Yesus Kristus. Dia pun mendeklarasikan agama baru, Salamullah. Beberapa ajaran Salamullah yang membuat heboh antara lain sholat dalam 2 bahasa sah, mengkonsumsi babi halal, dan mengadakan ritual penyucian. Pada tahun 1998, Lia Eden menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia.
Lia Eden sukses meyakinkan banyak orang, mulai dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, aktor teater, dan juga pelajar. Mereka semua dibaptis sebagai pengikut Salamullah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril atau Gabriel's Edict yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang. Pada 2 Juni 2009, Lia Eden dipenjara 2 tahun 6 bulan. Dia dinilai terbukti menista dan menodai agama. Vonis itu setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai berisi penistaan agama. Huh Kyung-yang, seorang pria kontroversial di Korea Selatan, mengaku sebagai nabi dilaporkan ikut daftar Pilpres 2022. Ia berasal dari Partai Dividen Revolusioner Nasional. Sesuai nama partainya, Huh berjanji bagi-bagi dividen keuangan negara ke rakyat apabila menang. Pelantun single Call Me ini mengaku punya kekuatan dan mengklaim sebagai nabi yang turun dari langit. Ia berkata prihatin dengan kondisi masyarakat Korea Selatan. Berikut ini adalah daftar klaim kontroversial dari Huh Kyung-yang seperti dirangkum dari Yonhap. Yang pertama, dia akan bagi-bagi duit jika menang Pilpres. Yang kedua, dia akan memberikan hadiah nikah. Khusus para pasutri baru, Huh berjanji memberikan 100 juta won. Ada lagi tambahan 50 juta won bagi keluarga yang baru punya bayi. Yang ketiga, anggaran dari koruptor. Huh Kyung-yang berkata, dana anggarannya akan berasal dari para kriminal, termasuk para koruptor pengemplang pajak. Yang keempat, ekonomi meroket. Huh berjanji bahwa ekonomi rakyatnya bisa meroket jika dia jadi presiden. Kepada pendukungnya, Huh mengaku punya kekuatan mendapatkan wahyu serta manajemen. Lalu yang kelima, skor IQ mencapai 430. Klaim fantastis lain dari Huh Kyung-yang adalah otaknya yang jenius. Ia mengaku punya skor IQ 430. Yang keenam, ingin pindahkan markas PBB ke perbatasan Korut. Dan yang terakhir, kekuatan magis yang ia klaim miliki adalah bisa terbang dan punya kekuatan penyembuhan. Ia kerap berbicara tentang kenabiannya melalui YouTube. Pria berusia 71 tahun ini juga mengaku abadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membuat kita semua terhindar dari aliran yang menyesatkan. Bagi kalian yang mempunyai informasi atau mungkin pernah mempunyai pengalaman dengan aliran-aliran yang sesat, kalian bisa kasih info di kolom komen ya. So guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share ya orang baik. Wassalamualaikum, makasih.